Selamat bertemu kembali anak-anak dalam materi perbandingan. Ada dua perbandingan. Yang pertama, perbandingan senilai sudah kita pelajari minggu lalu. Dan hari ini kita memasuki perbandingan yang kedua, yaitu perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua atau lebih besaran, di mana variabel yang satu bertambah, maka diikuti variabel yang lain berkurang, atau sebaliknya, jika suatu variabel berkurang, maka variabel yang lain akan bertambah. Jadi untuk mengetahui perbandingan itu berbalik nilai atau bukan, perlu dilakukan analisis soal. Jadi langkahnya sama dengan perbandingan senilai. Dan jika kita sudah tahu bahwa perbandingan itu berbalik nilai, maka kita lakukan cara kerja kali lurus. Kalau senilai, cara kerja kali silang. Contoh, seorang peternak mempunyai persediaan makanan 20 ekor kambing selama 18 hari. Kemudian peternak tadi membeli 4 ekor lagi, berapa persediaan itu akan habis? Nah, kita buat tabelnya. Membandingkan antara banyak kambing dengan banyak hari untuk menghabiskan makanan. Jika kambingnya 20, maka waktu menghabiskan 18 hari. Nah, kambingnya bertambah. Jika kambingnya 24, itu berasal dari 20 tadi ditambah 4, berapa hari habis? Lakukan analisis soal atau analisis tabel tadi. Jika kambingnya bertambah, waktu menghabiskan semakin bertambah, apakah semakin berkurang? Nah, kalau kita analisis semakin banyak kambing, maka waktu menghabiskan makanan akan semakin cepat atau semakin singkat. Dengan demikian, kenaikan variabel yang satu diikuti penurunan variabel yang lain. Dengan demikian, soal ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kalau kita sudah tahu perbandingan nilai, maka untuk menghitung banyak harinya, maka cara kerjanya kali lurus. Apa yang dikali? 24 kalikan dengan A, 20 dikalikan ke 18. Sehingga 24A sama dengan 20 kali 18, nilai A dicari, dihitung, sama dengan 15. Maka persediaan itu akan habis selama 15 hari. Contoh kedua, seorang ibu membagikan kue kepada 28 anak. Masing-masing anak mendapat 4 potong kue. Jika kue itu dibagikan kepada 16 anak, berapa banyak kue yang diterima masing-masing anak? Ya, kuenya ada sebanyak 28 anak, setiap anak dapat 4. Berarti kuenya adalah sebanyak 28 dikali 4. Nah, kue tadi jika dibagikan kepada 16 anak, akan menerima berapakah setiap anak? Kita buat tabelnya. Nah, anak yang mau dibagikan semakin sedikit, maka kue yang diterima oleh setiap anak, kalau kita analisis, berarti semakin banyak. Nah, penurunan variabel yang satu diikuti kenaikan variabel yang lain. Maka perbandingan ini adalah berbalik nilai. Kalau kita sudah tahu bahwa variabel ini berbalik nilai, maka cara kerja untuk menghitung berapa kue yang diterima adalah kali lurus. 28 kali 4 sama dengan 16 kali B. Sehingga didapat nilai B sama dengan 7. Jadi masing-masing anak mendapat 7 kue. Ya, yang ketiga, contoh terakhir. Untuk membangun sebuah rumah, seorang pemborong membutuhkan 15 orang tukang selama 20 hari. Jadi kalau 15 orang tukangnya ada 15 orang, maka bangunan itu selesai 20 hari. Kita lanjutkan. Jika tukang yang datang atau tukangnya ada 12 orang, berapa lama untuk menyelesaikan? Maka kita buat dulu tabelnya. Membandingkan antara banyak tukang dengan banyak hari. Kita tuliskan di bawah tukang ada 15, maka banyak harinya 20. Jika tukangnya 12, banyak harinya berapa? Dimisalkan dengan variabel C. Nah, analisis tabel atau analisis soal. Ya, tukangnya berkurang.
15 menjadi 12. Maka waktu selesai pekerjaan itu semakin singkat atau semakin lama? Tentunya adalah semakin lama karena orangnya sedikit yang mengerjakan. Tapi untuk mengetahui itu berapa hari, karena kita sudah analisis tadi, maka kita tahu bahwa perbandingan di sini adalah perbandingan berbalik nilai karena penurunan variabel yang satu diikuti kenaikan variabel yang lain. Maka kita kalikan dengan cara kali lurus. 12 kali C sama dengan 15 kali 20. Sehingga didapat nilai C sama dengan 25. Jadi waktu untuk menyelesaikan borongan itu adalah 25 hari jika tenaga kerjanya hanya 12 tukang. Demikian penyelesaiannya, semoga dimengerti oleh anak-anak kami. Terima kasih.